الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Belakangan ini banyak orang-orang yang mencela tentang istilah salafi. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang hakikat apa yang dimaksud dengan salafi dan salaf itu. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa salaf adalah generasi yang utama, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Baijuri dalam kitab Jauharatut Tauhid juga menyebutkan bahwa hakikat salaf yaitu mereka 3 generasi yang diutamakan, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Dan ini merupakan istilah yang telah dikenal di zaman dahulu, bahwasanya makna salaf yaitu adalah generasi yang utama, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini dia Imam Al-Auza'i yang hidup di zaman tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, alaika bi atharis salaf, hendaklah kalian mengikuti salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun orang-orang mencemoohkan kamu. Wa iyyaka wa ara'a rijal, jauhi oleh kalian sebatas pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan yang mentereng. Ini dia Al-Imam Adz-Dzahabi yang hidup pada abad ke-9 Hijriah atau ke-8 Hijriah. Ketika menyebutkan tentang Al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah, beliau berkata, lam yakhudhir rajul fi ilmil kalam bal kana salafiyan. Al-Imam Ad-Daraqutni tidak pernah masuk di dalam dunia ilmu kalam, akan tetapi ia seorang salafi. Ucapan tentang ini dari para ulama banyak sekali ya akhal Islam, bahwa salaf itu adalah generasi yang utama, yaitu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka adalah generasi yang dipuji oleh Allah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah memuji dalam ayat-ayat yang banyak generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, itu mengikuti muhajirin dan ansar, bi ihsan, dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu an, mereka pun ridha kepada Allah. Allah sudah menyatakan keridhaannya kepada generasi muhajirin dan ansar, generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah telah ridha kepada mereka, dan Allah pun juga ridha kepada orang-orang yang mengikuti mereka, itu menunjukkan bahwa kita harus mengikuti jalannya mereka, karena itulah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah juga berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, kalian yang dimaksud dalam ayat ketika turun itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Qayyim. Apabila mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Akan tetapi apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka dalam perselisihan. Subhanallah ya akhal Islam. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mereka yang tidak mau mengikuti jalan para sahabat, pastilah mereka bercerai-berai dan berpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuji generasi sahabat, generasi setelahnya dan setelahnya. Dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat, lebih dari 20 sahabat. Nabi bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, kata Rasulullah. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. 3 generasi yang Rasulullah sebutkan, mereka 3 generasi yang terbaik di dalam agama, di dalam din. Karena mereka generasi yang terbaik, kewajiban kita tentu mengikuti yang terbaik, bukan yang terburuk ya akhal Islam. Itu menunjukkan bahwa kita diharuskan mengikuti mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat pun menyuruh kita mengikuti mereka. Ini dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardah. Beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qadamat, fa innal hayy la yu'man 'alaih. Ulaika ashabu Rasulillah. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa wa aqwamuhum hadiya qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih." Siapa di antara kalian yang ingin mengambil sebuah suri tauladan, jadikan orang-orang yang sudah meninggal itu sebagai suri tauladan, karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Orang yang telah meninggal itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Karena mereka orang yang paling dalam ilmunya, yang paling lurus petunjuknya. Mereka suatu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat-sahabat Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Saudaraku seiman, para ulama pun bersepakat dari 4 madhab, bahkan 5 madhab, bahwasanya kita harus mengikuti mereka. Ini dia Imam Malik bin Anas yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau mengatakan, "Lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan beres umat Islam ini kecuali dengan apa yang membereskan generasi pertamanya. Ini dia Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullah yang wafat pada tahun 150 Hijriah, yang merupakan imam madhab Hanafi. Beliau berkata, "Idza ja'ana an Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain, wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Apabila datang dari Rasulullah, maka harus di atas mata dan kepala kita, artinya harus diterima. Dan apabila datangnya dari para sahabat Rasulullah, maka harus di atas mata dan kepala kita, artinya harus diterima. Ini dia Imam Asy-Syafi'i. Apalagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sangat masyhur dalam madhabnya pembelaan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan sebagaimana dalam riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Waqad athnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabih
Allah sudah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi di dalam Al-Quran, wa ala lisannya rasulihi dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrak. Mereka para sahabat, kata Imam Syafi'i, di atas kita dalam setiap ilmu, di dalam setiap istimbat, istidrak, ijtihad dan yang lainnya. Wa ara'uhum lana Ahmad. Dan pendapat mereka, kata Imam Syafi'i, lebih terpuji untuk kita. Wa aula min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita. Subhanallah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwasannya pendapat sahabat itu hujjah. Sampai-sampai beliau menyebutkan dalam kitab beliau Juma'ul Ilm, bahwasannya apabila seorang sahabat berpendapat kemudian tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya, maka itu hujjah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal, Imam madhab Hanbali. Beliau berkata dalam kitab Usulus Sunnah, beliau berkata min usulis sunnati indana at-tamassuk ala ma kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami, yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata imam yang empat, ya akhal Islam, bersepakat untuk merujuk para sahabat dan menjadikan mereka sebagai hujjah, ya akhal Islam. Karena mereka para sahabat generasi yang sudah dipuji oleh Allah. Bahkan ketika Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 1 di surga dan 72 di neraka. Rasulullah menjelaskan siapa yang 1 di surga itu. Rasulullah bersabda, mereka adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Subhanallah, pujian yang sangat banyak dari Allah dan Rasulnya dan para ulama tentang kewajiban kita mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang disebut dengan generasi salaf, dan kita berusaha menapaki jejak kaki mereka. Maka kita pun menisbatkan diri kepada mereka dengan mengatakan salafi. Namun ya akhal Islam, tidak setiap orang yang menisbatkan diri kepada salaf dia pasti disebut salafi. Siapapun yang menisbatkan diri kepada salaf, dia wajib mengikuti mereka dalam akidah, akhlak, muamalah, ibadah, bahkan dalam seluruh sisi-sisi agama. Tidak bisa kita hanya mengikuti akidahnya saja, tapi akhlak dan ibadah kita tidak ikuti. Tidak bisa, ya akhal Islam. Karena Rasulullah sudah mengatakan sebaik-baik generasi adalah manusia, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Berarti mereka terbaik dalam seluruh bidang umat al-Islam. Maka dari itulah ya akhal Islam, menisbatkan diri kepada salaf adalah penisbatan yang mulia. Syekhul Islam Taimiyah berkata, la aib liman intasaba ila madhhabis salaf, bal qad yakunu wajiban alaih. Tidak ada aib bagi orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Bahkan terkadang itu menjadi wajib, kata beliau. Karena mereka adalah sebaik-baik generasi. Mereka yang langsung melihat Rasulullah SAW mempraktikkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Maka pahamilah ya akhal Islam Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah kebaikan dan kelurusan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam,
ketika Allah dan Rasulnya memuji generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan Rasulullah menyebutkan bahwa itu sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia yang hidup di dunia ini. Berarti konsekuensinya ya akhal Islam, bahwasanya pendapat mereka yang terbaik, agama mereka yang terbaik, ijtihad mereka yang terbaik. Oleh karena itulah apabila ulama-ulama mutaakhirin yang terakhir berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang setelah terdahulu, mereka menyelisihi para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kewajiban kita mengikuti generasi yang utama tersebut. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengikuti para sahabat artinya mengikuti tata cara agama mereka. Memang di zaman sahabat tidak ada mobil, tidak ada pesawat, akan tetapi kaidah-kaidah yang mereka telah tetapkan kepada kita menunjukkan bahwasanya perkara-perkara itu mubah, tidak apa-apa, karena pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia itu halal dan suci. Maka pahamilah agama ini ya akhi, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kita akan selamat, karena Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan beliau ridho kepada para sahabatnya. Demikian pula Allah dalam Al-Qur'annya, berapa banyak ayat memuji mereka. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله.